Oke, saya mulai dari 30. Kita lanjutkan 31 ya. 31. Jadi contoh 31, Bapak udah siapkan kok soal untuk latihan ini ya. Soal ini nggak sama, tapi mirip. Jadi, coba kamu udah udah buka filenya. Rere aja, Rere. Buka filenya. Topiknya apa itu? Kolom yang terakhir. Saya sedang mencari filenya, Pak. Topiknya GGL induksi pada kumparan. Topiknya ya. Sebuah kumparan memiliki 2.500 lilitan diletakkan di dalam medan magnetik yang memiliki fluk dan dapat dinyatakan dengan fungsi, nah ini fungsi fluknya. Lalu hitung GGL induksi. Nah, GGL induksi kan ya ini sudah min N d fluk per dt. Nah, ditanya GGL induksi itu yang ini dalam waktunya ini berarti didiferensialkan dulu nih ya fungsinya. Jadi diferensial dari d fluk dt ini 2 kali 0,8 gitu ya. Jadi berapa? 1,6 kali T, ini 1 kali 1,8 min 1,8. Gitu ya, T-nya hilang, sedangkan ini 0. Udah gitu, berarti tinggal masuk ke sini. Berarti min 2.500, ini karena ini adalah N-nya, masuk ke sini, ini kita ganti sini dengan memasukkan d fluk dt-nya ini dalam waktu T-nya ya. T-nya berapa? Nah, T-nya ini kan. Jadi kita masukkan 1,6 kali 0,5 dikurang 1,8. Jadi 0,8 dikurang 1,8. Jadi ini sama dengan min 1 ya. Min 1 masuk sini. Jadi sama dengan min kali min plus, jadi 250 volt gitu ya. Ada rumus satunya kan. Jadi rumus satunya diingat. Jadi di tes ini, ulangan ini, soalnya nggak rumit-rumit, tapi kemungkinan besar kalian nggak bisa ngerjakan kalau nggak hafal rumus. Maka rumus itu dihafalkannya. Ada satu lagi yaitu min L DIDT. GGL induksi ya. Ini juga dihafalkan. Yang satunya ini. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Apa topiknya, Rere? Udah ketemu belum, Rere? Sudah, Pak, transformator. Ah, benar, cocok ya. Saya hanya nyocokin aja. Ini perhatikan gambar, ini trafo, jadi soal 32 ya. Perhatikan gambar transformator di bawah ini trafonya. Jika efisiensi itu lambangnya eta 50%, perbandingan jumlah lilitan primer dan dengan lilitan sekunder 12:1, berarti NP banding NS sama dengan 12:1. Dan lampu menyala normal, jadi ini kan lampu dipasang ke sekunder. Ini primer. Ya. Sekunder. Menyala normal artinya dayanya itu disipasinya tetap 40 watt, ya kan? P kali I-nya itu 40 watt. Berarti tentukanlah A, kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan primer. Jadi berangkat dari rumus saja ya. Kalau rumus efisiensi kan efisiensi kali P input atau P primer, berarti PP kali IP sama dengan PS kali IS ya. Gitu. Tapi
PS kali IS itu sudah punya, yaitu P kan gitu. Ya, P. Jadi nilainya udah 40 watt. Ya, jadi tinggal masuk di sini, berarti di sini 50% itu artinya 50/100 kali PP, VP-nya ada 200 nih. Ya, ini lambangnya PP kali I. Udah langsung ketemu di sini, ini masuk 40. Jadi IP sama dengan dicoret-coret 40. Ini coret nolnya juga. Jadi 4 dicoret juga 2. Jadi hasilnya 2/5 ya. Ampere. Ini jawaban yang A. Kalau yang B, tegangan lampu. Nah, tegangan lampu gimana? Tegangan lampu ya, kalau pakai ini bisa nggak? NP per NS sama dengan 12/1 dan sama dengan PP per PS. Bisa ya dari sini. PS sama dengan 200 dibagi 12. Oh, dari sini kerjanya ya. Dari yang diketahui. Jadi bagi 4 berapa ini? Bagi 4 50. Bagi 4 3. Jadi 50/3 volt ya. Kalau ditanya IS baru pakai ini. Ya, mungkin di C tanya arus sekunder sekalian ya. Jadi ini 40 sama dengan 50/3 kali IS gitu ya. Jadi IS sama dengan berapa itu? 12/5 ya. 12/5 itu kali 2 semua 24 bagi 10 gitu ya. 2,4 ampere. Itu jelas yang ini. Topik berikutnya apa? Reaktansi induktif, Pak. Reaktansi induktif. Tapi ini saya punya soal satu lagi, kita bahas aja dulu ya, yang topik. Yang nomor 32 ada satu lagi nih. Saya kasih soal satu lagi. Saya minta Elis tulis. Oke. Diketahuinya V primernya kan 25 volt. Ya, 25 volt. Terus? V sekundernya 250 volt. P-nya 50 watt. P apa ini? P sekunder. Ya, jadi tidak ada keterangan di sini jelas bahwa lampu akan pasti dipasang di output. Nah, output itu pasti sekunder ya. Nggak pernah dipasang di primer ya. Jadi ini namanya PS. Lanjut. Terus efisiensinya 80%. Ditanyanya IP sama IS-nya. Oke, jawab. Saya cari pertamanya I sekundernya. Jadi P sekunder sama dengan V sekunder kali I sekunder. Sama dengan P sekunder. P sekunder kali I sekunder sama dengan P sekunder. Terus? Iya. V-nya kan tadi 250, berarti 250 I sekunder sama dengan 50. Ya, jadi I sekundernya sama dengan 0,2 ampere. Oke, berarti udah ketemu ya pertanyaan yang sekunder ya. Jadi tinggal primer. Caranya? Untuk cari yang primer, efisiensi dikali dengan V primer I primer sama dengan V sekunder I sekunder. Karena ini punya, berarti bisa pakai ini ya. Iya.
Jadi 80 per 100 dikali 25 dikali 25 I primer yang akan dicari sama dengan 50. 50. Jadi I primer jadi sama dengan I dicoret-coret primer 2. sama dengan ya, 50 per 20. 50 per 20 sama dengan 2,5 ampere. Oke, ini 0,8 atau ini 2 per 0,8 ya. 20 bagi 8 ya. Berapa? 2,5. 2,5 ampere. Oke, tadi betul. Oke, itu ya, nggak susah untuk transformator ya. Yang penting kamu harus bisa membedakan kapan menggunakan rumus efisiensi ini berlaku kalau ada efisiensi ya. Kalau enggak ya lengkap. Kalau ideal berarti P kali IP sama ya. Sama dengan PS kali IS. Itu. Satu lagi yang tadi. Ini rumus ini juga nggak boleh dilupakan ini ya, perbandingan ini. Oke. Di rumus yang ini hanya khusus yang ideal. Oke, lanjut, Rere, nomor 33. Topiknya adalah apa judulnya, Rere? Reaktansi induktif. Hmm? Reaktansi induktif. Sebuah kumparan induktor dipasang pada sumber tegangan bolak-balik. Ya, kita tulis lagi aja di sini P sama dengan 50 sinus 250 T. Ini artinya ini P maksimum, ini adalah omega gitu ya. Satuan P volt, satuan frekuensi radian per sekon, satuan waktu sekon. Jika ternyata arus listrik maksimum yang mengalir pada kumparan tersebut 2 ampere, jadi I 2 ampere. Berapa nilai induktansinya? Induktansi itu apa? X. Induktansi itu L ya. Ditanya L. Jadi berarti apa? Hukum Ohm ya. I sama dengan P kali I. P per XL. Oh, yang ditanya XL. XL sama dengan W per I. Sama dengan, nah V-nya itu 50. I-nya 2 ampere. Jadi sama dengan 25 volt. Nah, ditanya kan L nih. Berarti XL sama dengan rumusnya omega L ya. Ini agak turun nulisnya ya. XL sama dengan omega L. Berarti L sama dengan XL dibagi omega. Jadi 25. Oh, ini satuannya bukan volt ya. Apa namanya? Kira alat kalian. Ini XL. Ini satuannya ohm. Jadi 25 ohm dibagi omeganya 250. Berarti 1/10. 0,1 Henry. Atau 100 milihenry. Oke, nomor berikutnya. Rangkaian RLC, Pak. Rangkaian RLC. Nomor 34. Jadi, suatu rangkaian RLC dipasang pada tegangan bolak-balik yang
yang nilai efektifnya 100 volt. P efektif 100 volt dengan omega 200 radian per sekon ya. Bila R, jadi ini gambarnya kan begini, R, kemudian R-nya gini, ya agak runcing kalau R-nya, kalau ini kumparan ya. Lalu kapasitor, bila R 6, ini 6 ohm, kemudian L-nya 0,1 Henry, 0,1 Henry, L-nya, C-nya 1/2400 farad, dihubungkan tegangan. Nah, yang diketahui efektifnya 100. Gambarnya seperti ini. Berapa beda potensial antara ujung-ujung induktor? Berarti di sini. Ujung-ujung induktor berarti ini. Berarti pertanyaannya adalah ditanya PL. Nah, kalau ditanya PL, rumusnya adalah PL sama dengan I kali XL. Yang belum punya adalah I-nya, berarti kita nyari I-nya. Tapi sebelum nyari I-nya, XL-nya juga harus tahu kan, berarti XL dicari. Jadi XL sama dengan omega kali L, sama dengan omeganya 200 kali L 0,1. Jadi sama dengan 20 ohm. Ternyata nyari ini juga ya, untuk nyari I, nyari apa? XC. XC rumusnya 1/omega C. Omega C, jadi sama dengan 1/200 kali, nah ini pecahan, ini dibalik berarti naik aja ya langsung ke sini ya, 2400, gitu ya, pecahan ini. Bagus nih, berarti dibagi ini sama dengan 12 ohm. Dengan demikian kita cari setnya dulu sama dengan akar dari impedansi set dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Jadi sama dengan akar dari berapa R-nya tadi? 6 kuadrat plus 20 min 12 kuadrat. Jadi sama dengan 36 ditambah 64 akar. Sama dengan 10 ya. 100. Bagus angkanya. Jadi lanjut di sini berarti I sama dengan cari dulu I-nya. P dibagi set. Jadi 100 ini dibagi 10 sama dengan 10 ampere. Pertanyaannya VL. VL adalah I kali XL. Jadi sama dengan 10 kali XL-nya 20 ya. 200 volt. Menarik ya. Tegangan induktor lebih besar dari sumber ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut 35. Rere 35 topiknya Impedansi, Pak. impedansi. Pada rangkaian RLC dipasang pada tegangan listrik bolak-balik yang nilai efektifnya 100. Ini mirip dengan tadi ya. Cuman beda nilai aja di sini. Jadi kayak tadi, jadi R-nya ini induktornya, K
kapasitornya. Dipasang pada tegangan bolak-balik, jadi di sini tegangannya 100. Dan kecepatan angulernya 125. Jadi di sini P-nya adalah 100, omeganya 125 radian per sekon. Bila R45, di sini 45 ohm, R, L-nya 0,8, jadikan Henry, dan C-nya 200 mikrofarad. Berarti 200 mikrofarad berarti berapa itu? Kali 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Farad. Besar kuat arus listrik yang melalui rangkaian adalah, ditanya ini I-nya. Kayak tadi ini langkah-langkahnya, cuma ditanya berapa kuat arus yang mengalir di sini I. Karena temanya tadi impedansi, berarti kita nyari impedansi dulu ya. Sebelumnya nyari XL dulu, gitu ya. XL adalah omega kali L sama dengan 125 kali 0,8. Jadi sama dengan 100 ya. 100 ohm. Kemudian XC juga dicari seper omega L, omega C. Jadi sama dengan 1 dibagi 125 dikali 2. Ini 10-nya naik aja ya, 10 yang ini ya. 10 pangkat 4. Jadi berapa dong? Berapa Rere? Enak nih angkanya, 10.000 dibagi 250. Sebentar, Pak. 40 ya. Betul nggak? Betul? Betul, Pak. Ya. Oke, kalau begitu sudah bisa dicari setnya. Jadi set sama dengan akar dari rumusnya R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Jadi sama dengan R-nya adalah 45 ditambah 100 dikurang 40 kuadrat. Jadi sama dengan 45 kuadrat ya. 45 kuadrat tambah 60 kuadrat. Triple Pitagoras ini ya. 345 ya kan? Triple Pitagoras 345. Ya kan? 3 kali 15 45. 4 kali 15 60. Jadi kalau 345 hasilnya 5 kali 15. Berarti berapa? 75 gitu ya. Jadi apa namanya? Triple Pitagoras itu kalau ada 3, 4, 5, di sini 6, 8, 10 gitu ya. 15, di sini 20, di sini berapa? 25 gitu ya. Bandingan aja ini. Kalau di sini 3 kali, kalau 15 3 kali 5, berarti semuanya kali 5, 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. Itu. Ya. Ini masuk di sini berarti 45, berarti sini 60, berarti sini 75 gitu ya. Berarti kan 15 kali 3 nih, 4 kali 15, 60. 15 kali 5, 75 gitu. Jadi jangan malah diperbesarin. Saya malah nggak hafal nih 45 kuadrat berapa. 45 kuadrat berapa? Cepat jawab. Tuh lama kan.
Karena memang nggak hafal, ya kan, mesti cari coret-coret. Yang hafal yang deket-deket aja, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Bapak mah nggak hafal, bertahun-tahun aja nggak ngapalin, ngapain yang kayak begitu dihafalin. Nah, hafal sih memang lebih baik. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kan I. Karena pertanyaannya I, tinggal I, hukum Ohm tadi ya, I sama dengan P per set. Jadi, hambatan pengganti total namanya impedansi. Jadi 100 dibagi 75. Jadi sama dengan 4/3. 4/3 itu 1,3 ampere. Oke, jelas? Siapa ini? Saya ngintip dulu. Jelas ya? Nilai? Ya, Pak. Ya ngerti ya nilai ya. Oke. Tapi ada enaknya ya online itu nyalinnya nggak perlu. Kalau di sekolah dari papan nyalin di buku. Kalau kita nyalinnya, kamu masih nyalin di buku atau di print screen? Ada yang Pak, saya kurang mantap kalau nggak nulis Pak. Saya tulis. Ya, memang bagus itu. Menulis itu artinya review, mengulang. Jadi tangan diajak untuk mengalami. Mengalami. Karena mengalami itu biasanya mengingatnya lebih lama. Mengalami itu kan kalau mengalami berkali-kali biasanya sampai ke trauma, ya kan? Maka mengalami itu bagus. Maka kalau kamu ingin ingat, alamilah gitu. Oke, sudah sampai PG-nya selesai soalnya 35. Ya kan? Nah, ini contoh urea PG-nya udah selesai. Contoh ureanya ini masih ada contohnya. Tinggal 10 menit kamu kebagian mungkin ya. Kita bahas yang urea. Ureanya apa contohnya, Rere? Nomor 36 hukum 2 Newton, Pak. Nah, ini hukum 2 Newton sama nih. Ini gambarnya, saya kasih hukum 2 Newton. Pas 10 hukum 2 Newton itu ya. Cukup lama. Mudah-mudahan masih ingat hukum Newton. Hukum 2 Newton itu hukumnya atau rumusnya singkat, tapi soalnya variasinya banyak sekali gitu ya. Jadi segini aja udah cukup ya. Supaya punya tempat untuk nulis. Nah, kayak saya baca soalnya ini nomor sini contoh urean nih berarti ya. 36 lanjutin aja lah ya, 36. Benda A dan benda B dihubungkan dengan tali dan A diletakkan di atas bidang miring nih. Nah, sedangkan B digantung pada katrol licin nih, seperti ditunjukkan pada gambar. Diketahui benda A 6, jadi ini 6. Masanya benda B 4. Taruh di situ biar dekat, koefisien gesek antara A dengan bidang miring 0,5. Jadi di sini ada mu sama dengan 0,5 ya. Sinus theta, ini tetanya 0,8. Oke. Percepatan gravitasi 10, mula-mula benda B ditahan dengan tangan. Hitunglah percepatan yang dialami benda sesaat setelah benda B dilepaskan. Jadi ini dilepaskan, maka dia akan bisa menyerosot ke sana, bisa nyerosot ke sini, ya kan? Bisa. Tergantung apa ini? Tergantung mana yang lebih besar gayanya. Coba kalau ini ada gaya gesekan dihitung. Kalau gaya geseknya dihitung dulu. F gesek sama dengan mu K kali N. Jadi ini mu-nya mu K ya. Anggap bergerak kan. Jadi 0,5 kali N. Nah, N-nya cari dulu. Ini adalah W, adalah 60. Ini diuraikan ke sini ya. Agak lurus bidang. Miring. Namanya WY. Nah, diuraikan ke sini juga namanya WX. WX.
Jadi kita hitung WX. WX itu adalah, kalau ini tetanya di sini, jadi tetanya di sini ya. Paham ini tetanya di sini. Atau sebangunan aja ini. Jadi pakai sin atau cos WX. WX itu sinus ya. W sinus theta. Jadi sama dengan 60 kali 0,8. Ya. Jadi berapa? 48 Newton WX. Sedangkan ini 40. Besar siapa? Besar sini ya. Berarti gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke sini. Ya, kita hitung. Gaya normalnya belum dihitung tadi. WY sama dengan W cos theta. Sama dengan 60 kali. Kalau sinusnya 0,8, cos theta-nya berapa? Kalau sinusnya 0,8, kosinusnya berapa? 0,6, Pak. 0,6. Jadi 0,6. Jadi sama dengan 36. 36 Newton. Jadi ini kan masuk di sini 36. 36, 18 setengahnya. 18. Jadi, kalau di sini 18, apakah bergerak? Di sini 48. Nggak bisa ya. Jadi kayaknya ini gayanya nggak bisa gerak. Karena WX lebih kecil dari F ditambah WB. WB-nya 40 ya. Di sini kan 48. Lebih kecil dari 18 ditambah 40. Jadi ini nggak bergerak ke sana. Tapi kalau dicek ke sana, nggak bergerak juga. Berarti ini bendanya diam ya. Jadi benda ini tidak mengalami percepatan. Jadi percepatannya sama dengan 0. Kalau dianggap gerak ke sana, berarti nggak mungkin kan. Jadi kalau geraknya ke sana, berarti gaya geseknya ke sana. Ya, kalau gaya gesek ke sana, berarti jauh lebih kecil ini. Jadi gaya gesek itu hanya melawan penyebabnya. Kalau ini lebih besar, jadi 48 lebih besar dari 40. Ini artinya ke sana kecenderungannya. Tapi karena gaya gesek, jadi gaya geseknya tidak 18 itu. Ini berarti gaya geseknya hanya berapa? 48 sama dengan titik-titik ditambah 40. Berarti ini 8. Jadi kalau ditanya gaya geseknya itu 8. Ya. Gaya geseknya dia 8. Jadi gaya gesek itu hanya mengimbangi penyebabnya. Tapi nggak mampu menggerakkan. Ya. Jadi ini dengan kata lain ini jawabannya berapa? Hanya 0 ya. Oke. Kalau seandainya ditanya tegangan tali berapa? Oh, karena diam berarti tegangan tali adalah ini T. Ini T. Jadi tegangan talinya sama dengan ini karena diam ya. Ini hukum yang pertama, sigma F sama dengan 0. Jadi 40 min T sama dengan 0. Jadi T sama dengan 40. Jadi T-nya itu sama dengan beratnya benda B ini. Itu T-nya ya. Oke, contoh yang, tapi nggak cukup waktunya.
Jadi kalian mengikuti IPA 4 untuk yang 37 sampai dengan 40 ya di YouTube. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengembangkan contoh-contoh soal Bapak yang sudah saya tontonkan. Nanti caranya bagaimana, caranya bagaimana belajar dari contoh soal Bapak. Contoh yang ditanyakan, coba ditanyakan yang diketahui itu menjadi ditanyakan, gitu ya. Latihan. Atau mengubah angkanya juga boleh ya. Coba angkanya diubah sendiri, nggak apa-apa. Diubah sendiri untuk latihan. Membiasakan diri menggunakan rumus yang masuk dalam KD yang dicantumkan dalam ini yang saya kirim ini, yang ini ya. KD ini variasinya di mana? Itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Oke, selamat siang. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.